kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Setiawati, CGP Angkatan 11. Pada pagi hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Suratin, Kepala Sekolah SDN Palembon. Assalamualaikum Pak Suratin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suratin, pada pagi hari ini saya akan melakukan wawancara terkait tugas CGP Modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pertanyaan untuk yang pertama, selama ini bagaimana Pak Suratin dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Bu Ani atas kesempatan ini. Saya sebagai kepala sekolah, tentunya masalah-masalah ini selalu kita hadapi tiap hari. Yang pertama yaitu masalah dilema etika, dan yang kedua adalah bujukan moral. Untuk masalah dilema etika, ini tentunya kita harus mengidentifikasi mana yang termasuk bujukan moral atau dilema etika. Dilema etika yaitu kita dihadapi permasalahan atau kasus-kasus yang tentunya kedua-duanya benar, dan salah satunya kita harus membutuhkan benar juga, ini harus yang terbaik. Dan yang kedua kita dihadapkan pada masalah bujukan moral, yaitu kalau hal ini antara benar dan salah, jadi harus pasti atau kita harus memilih yang benar. Itu mungkin dari selama ini yang kita hadapi, Bu. Jadi untuk dilema etika itu adalah di mana kasus benar lawan benar, Pak, ya. Oh, ya. Terus sedangkan bujukan moral itu antara benar dan salah. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baik. Untuk masalah pengambilan keputusan dilema etika, ini kita harus selalu tepat dalam memilih, yaitu salah satunya mengambil manfaat yang lebih besar, yang lebih kuat daripada kekuatan sekolah, sehingga hal-hal tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah apa yang Bapak ambil yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ini dalam mengambil langkah-langkah untuk menentukan dilema etika atau memutuskan masalah ini, kita harus mempelajari dulu Bu Ani. Ini kekuatan sekolah supaya kita ini lebih memilih yang terbaik dengan keputusan atau yang terbaik buat sekolah, yang selalu melibatkan warga sekolah ini, supaya risikonya lebih kecil sehingga banyak manfaatnya. Berarti langkah yang Bapak ambil itu adalah yang terpenting, melihat kepentingan, ya Pak, yang mana berguna untuk kita semua, berarti kepentingan kita semua. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk pengambilan keputusan supaya lebih efektif, kita harus lebih cepat, lebih baik, dan dalam hal menangani masalah ini supaya tidak tertunda lagi, sehingga masalah ini cepat terselesaikan, ini supaya sekolah ini tidak ada masalah lagi dilema etika. Seperti itu. Oke Bapak, terus pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan selama ini kita harus berani mengambil keputusan yang terbaik dengan ikhlas, dengan jujur, supaya hal-hal tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Oke, tadi adalah pengambilan keputusan
dengan melihat ya Pak kepentingan di mana itu untuk kita semua. Terus pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tentunya untuk jadwal tidak ada untuk ini, kita harus cepat menyelesaikan supaya kasus-kasus permasalahan dilematika ini dapat diatasi dengan baik, sehingga hal-hal tersebut dapat kita atasi. Berarti langsung diselesaikan seketika itu Pak nggih? Betul, Ya. ini supaya tidak tertunda lagi, ada masalah lagi gitu Bu. Ya, terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya ada ini untuk ini. Tentunya kita harus selalu melibatkan atau mengambil inisiatif dari Bapak Ibu guru atau komunitas atau warga sekolah yang lain supaya dapat untuk pertimbangkan dengan keputusan yang kita ambil supaya lebih baik dan lebih tepat. Berarti melibatkan semua warga sekolah Pak nggih? Ya. Kemudian untuk pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Ya, pengalaman selama ini dalam memutuskan dilema etika, ya kita harus selalu berhati-hati dan melibatkan semua warga sekolah ini. Terus supaya manfaatnya buat sekolah dan kita semuanya lebih baik dan harus kita lebih tegas dalam memutuskan dilema etika ini. Terima kasih Bapak, beberapa pertanyaan sudah saya sampaikan. Bapak juga sudah menjawab semua pertanyaan itu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Setiawati, CGP Angkatan 11. Pada siang hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Zulaika, Kepala Sekolah SDN Sumberwangi. Assalamualaikum, Bu Zul. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Bu Zul, di sini pada pagi hari ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan tugas CGP di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang Ibu nanti harus jawab. Langsung saja Bu. Untuk pertanyaan pertama, yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Saya akan menjawab. Ya, saya dalam menyelesaikan etika moral, saya akan memilah-milah mana yang kebutuhan permasalahan pribadi itu atau permasalahan sesama. Saya akan mengutamakan yang kepentingan bersama. Oh, jadi untuk memilih keputusan kita mengutamakan kepentingan bersama Bu ya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Ini saya ketika ada permasalahan di sekolah, saya akan mengadili. Ini andikan sama satunya, saya akan mengutamakan yang paling benar dulu. Katakanlah skala prioritas. Mengutamakan skala prioritas di mana kepentingan itu untuk kepentingan
kepentingan kita bersama. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Pertama-tama saya akan memberikan dari informasi yang ada ke sana dulu. Setelah itu saya baru memilah-milah mana yang saya harus ambil keputusan itu, baru yang terpenting itu baru saya akan memutuskan. Saya tidak bergabah dalam memutuskan permasalahan yang sedang Berarti langkah yang Ibu ambil itu yang pertama adalah mengidentifikasi masalah dulu ya, baru memutuskan langkah apa yang harus diambil. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif adalah melibatkan berbagai proses keputusan, komunikasi dengan jelas dan transparan. Jadi artinya kita tidak sibukkan, kita harus transparan dengan sesama teman-teman sama guru yang ada di lembaga. Terus untuk selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah itu kadang-kadang saya jadi, kadang-kadang saya itu mengendalikan permasalahan yang kadang-kadang ada tekanan dari luar. Sementara dari dalam kan nggak seperti itu. Jadi saya itu mendahulukan mana ya, maka dari itu saya akan berpikir panjang mana yang lebih kedepankan kepentingan umum. Baru saya akan memutuskan suatu masalah. Jadi kita harus tahu dulu Bu ya, akar permasalahan dari semua masalah, kemudian baru bisa menentukan atau memutuskan langkah apa yang diambil. Terus Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Saya biasanya tidak bersedia yang akan tapi saya akan menggunakan tadi skala prioritas kondisional. Kalau memang masalah itu harus diselesaikan, saya tidak akan menunggu. Yang penting masalah itu segera terselesaikan, dan saya berusaha menyelesaikan dengan cara sebaik-baiknya. Berarti kita harus tahu masalahnya dulu, terus menentukan skala prioritas, di mana nanti kita bisa memutuskan ya. Terus adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya itu biasanya ya pergi sambil saya mempertimbangkan sendiri, saya juga akan minta ke teman-teman dulu juga Ya, jadi untuk pertimbangan atau seseorang yang bisa membantu Ibu itu rekan kerja Bu ya? Ya, rekan kerja. Ini untuk pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ini ya, saya selalu belajar permasalahan di teman permasalahan, dan ketika saya memutuskan, saya tuh akhirnya yang saya putuskan begitu, ternyata antara kok orang kok dari rumah satu itu yang pertama tuh kita tidak boleh komunikasi, kita harus selalu komunikasi dengan teman-teman sejawat, teman-teman dengan kerja. Dan dengan itu maka dalam mengambil keputusan kita insya Allah tidak akan salah. Pada intinya kita harus berkomunikasi, menjaga komunikasi dengan rekan dan kerjasama yang baik.
Terima kasih Ibu, dari beberapa pertanyaan Ibu sudah menjawabnya dengan luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya dan menjawab semua permasalahan terkait dengan pengambilan keputusan ini. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.